Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys dari channel Erik Love April. Kita malam ini mau bertanya-tanya nih. Bintang tamu malam ini dari Jampang Surade Sukabumi. Kita akan bertanya-tanya gimana caranya bertahan hidup selama 16 tahun merantau di Bekasi. Ya, Leo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Kita manggilnya enaknya apa nih? Bung aja bung. Bung, ya. Biar lebih akrab. Sehat, Bung. Nah, apa namanya? Jangan lupa subscribe dulu nih, jangan lupa. Oh ya, jangan lupa di subscribe dulu channelnya Erik Love April agar tidak ketinggalan tentang berita-berita di channel beliau. Ya, malam ini kita undang nih, ya kan? Bung, ya. Mau bertanya-tanya nih, selama ngerantau di Bekasi berapa tahun? Kurang lebih saya 16 tahun. 16 tahun di Bekasi. Tipsnya biar bertahan hidup ngerantau di Bekasi gimana tuh? Oke, terima kasih MC kita pada malam hari ini ya. Jadi tipsnya itu yang pertama, kita kuatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa sholat 5 waktu. Karena dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah apa yang kita lakukan selama di sisi positif insya Allah bakalan lancar. Intinya ibadah dan sholat 5 waktu jangan sampai ketinggalan. Mungkin kurang lebihnya itu ya, intinya itu. Nah selebihnya mungkin gimana caranya bertahan hidup ya bismillah aja ya, karena mungkin yang namanya manusia suratan takdirnya udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya emang harus hidup di sini ya, walaupun saya lahir nggak di sini, seperti itu. Kira-kira ya seperti itu. Dari tahun berapa Bung di sini? Saya kurang lebih di sini di Bekasi itu merantau dari tahun 2006. 2006 saya udah merantau ke Bekasi, pindah sana sini ya udah pernah di Sukaresmi, pindah lagi ke Cibitung, Jarakosta, Cikarang, terakhir di Kampung Hutan. Setelah di Kampung Hutan baru pindah sekarang di sini, kurang lebih seperti itu. Nah, pertama kali Bung menginjak Bekasi nih, kesan dan suka dukanya ada nggak? Pasti ada, yang namanya suka duka ada ya. Sukanya ya mungkin saya tinggal di daerah baru dengan kebiasaan baru, dari segi mohon maaf ya suku budaya berbeda dengan di tempat saya di sana ya. Nah saya mungkin adaptasi dengan kondisi tempat tinggal saya yang baru ya, intinya cepet-cepet berbaur aja dengan warga sekitar di sini gitu kan, saling menghargai karena saya intinya di sini merantau, menghargai pribumi yang ada di sini, kurang lebih seperti itu. Tapi kan kebanyakan tuh di Bekasi itu terkenalnya itu kan orang-orang rantau tuh. Iya betul. Nah itu gimana tuh caranya tuh biar Mayoritas di sini perantau mungkin ya, ketimbang orang asli sini ya. Caranya ya kita intinya cepat-cepat berbaur aja. Yang intinya selagi kondisinya positif ya, apa tidak boleh buat gitu kan. Yang penting posisinya positif. Contoh misalnya ketika saya tinggal di tempat yang baru, sisi positifnya apa nih? Contoh ikut pengajian di masjid, musola, majlis. Nah dari situ kita mulai berbaur, banyak saudara, kurang lebih seperti itu. Emang kalau majelis taklim itu jadi teman banyak gitu loh, bikin banyak. Nah saya mau tanya lagi nih, setelah 16 tahun di sini nih, ya kan, dibandingkan sampean balik lagi ke kampung, perbedaannya ada perbedaan nggak? Ada, pasti ada. Contoh mohon maaf ya, kayak macam suhu di sini ataupun iklimnya beda dengan di kampung saya pribadi ya. Di sini mungkin kalau pertama adaptasi sini gerah ya, beda dengan di kampung saya dingin cuacanya. Yang pertama pasti adaptasi, cuacanya gerah banget gitu kan, beda dengan di kampung saya. Nah ketika saya di sini udah lama kawan, saya biasa di sini. Malah ketika saya pulang lagi ke kampung itu kondisinya malah nggak kuat di sana, dingin. Kadang-kadang mandi itu sehari sekali, siang ataupun sore. Kalau di sana di kampung, ya, di kampung saya pribadi. Selama 16 tahun balik ke sana, jadi mandinya tuh beda. Lebih kayak gitu, adaptasi lagi. Malah saya jadi
ketika saya pulang kampung itu adaptasi di kampung saya, bukannya karena saya udah lama di sini mungkin biasa di sini, ketika di sono adaptasi lagi jadi biasa di sini. Nah itu sekarang mau maaf nih, mau nanya, udah punya anak berapa, Bung? Anak alhamdulillah udah 2 ya. Nah sekarang lagi ngisi lagi yang ketiga, alhamdulillah. Itu lahir di sini semua? Lahir di sini. Ya, Bung ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang lain yang ngerantau di Bekasi? Pesan-pesannya apa gitu? Biar apa namanya? Biar betah lah di Bekasi maksudnya gitu. Ya intinya sih kalau pesan dari saya tetap hargai warga sekitar di sini, karena kan ibaratnya kita ngerantau di sini bukan tanah kelahiran kita, tanah orang ya. Intinya hargai pribumi. Yang kedua yang tadi saya bilang ya, kuatkan iman dan takwa. Jangan 5 waktunya jangan sampai ketinggalan. Seperti itu kira-kira. Jangan lupa orang tua. Jangan lupa orang tua. Orang tua itu jimat. Iya, benar. Jimat itu, jimat hidup saya. Oke. Inti kesuksesan seorang manusia itu doa orang tua, terutama ibu. Doa ibu itu bisa menembus sampai langit ke-7. Seperti Yang itu. terutama yang ngerantau itu jangan lupa lah doa ke orang tua. Nah itu jimatnya itu. Ketika kita ngerantau mau susah ataupun senang, orang tua jangan pernah dilupain, karena itu modal kita dimanapun kita hidup ya. Intinya mau kita masih ngerantau di masih daerah Indonesia ataupun ke luar negeri, intinya jimat itu jangan sampai hilang, karena jimat hidup kita itu yaitu orang tua, terutama ibu, doa ibu. Nah, gimana caranya walaupun kita nggak pulang kampung ke tempat sowan ke orang tua, gimana caranya tuh? Nah contoh Biar misalnya, nyampe gitu. contoh misalnya kayak kemarin ya, mohon maaf nih, ketika pandemi lagi rame-ramenya pandemi kan nggak bisa pulang kampung ya, udah berapa kali lebaran, kurang lebih 2 kali lebaran. Nah sekarang kan zamannya zaman modern ya, zaman modern tuh maksudnya revolusi 4.0. Kita gampang aja sih bisa via video call ataupun telepon. Nah kalau misalnya kita mengirim uang ataupun ini bisa via transfer juga, nyampe juga sekarang. Beda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu belum ada video call, kita cuma dengar suaranya doang, suara orang tua. Kalau sekarang gampang bisa ngeliat mukanya juga gitu kan. Kalau misalnya emang ngirim duit bisa via transfer, kalau lebih seperti itu. Terus pesannya nih, misalkan kalau yang muslim nih, kalau setelah sholat gimana biar nyampe ke orang tua gitu doanya? Ya doa biar sampai ke orang tua, apalagi mohon maaf ya orang tuanya yang sudah nggak ada, karena menurut Al-Quran ya, terputuslah 3 hal kecuali terputuslah kita hubungan kita dengan manusia, dengan orang tua misalnya yang udah meninggal, kecuali 3 hal. Yang pertama itu doa, salah satunya ada doa anak yang soleh. Nah itu kita doain aja dari sini, insya Allah nyampe, insya Allah. Walaupun kita belum bisa sowan ke makam orang tua, yang penting setelah sholat kita berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang tua kita ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, sekian nih apa namanya pesan-pesan nih dari Bung Tatan, asli dari Jampang, Surade, Sukabumi. Beliau itu sudah 16 tahun di Bekasi. Jangan lupa nih guys, subscribe dan komen, like dan komennya. Eric Love April ya kan. Sekian ya. Udah gitu aja ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.